Anda menyaksikan News Update, saya Andra Lesmana. Pemirsa, sidang putusan 4 terdakwa dibacakan hari ini di Pengadilan Jakarta Pusat, yaitu mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syah Mirwan, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Untuk mengetahui jalannya sidang, kita terhubung dengan reporter Reinhard Christian dan juru kamera Berki Marindo, serta Adini Anissa langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, Reinhard, bagaimana jalannya sidang putusan 4 terdakwa kasus Jiwasraya, Reinhard? Ya, Andra dan juga pemirsa, benar sekali pembacaan sidang putusan untuk 4 terdakwa Jiwasraya yang terlibat dalam kasus Jiwasraya, yaitu mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, Direktur Maxima Integra Joko Hartono, dan juga mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo, dan juga mantan Divisi Keuangan Jiwasraya Syah Mirwan kembali digelar, mana untuk saat ini sedang di break sidangnya dikarenakan terdakwa sedang melakukan urusan pribadi. Dan untuk saat ini pembacaan ataupun sidang ini masih dalam pembacaan putusan, ataupun maksud saya pembacaan perbandingan ataupun melakukan memberikan putusan terkait beberapa hal, utamanya yaitu soal beberapa dalil penasihat hukum yang tadi dibacakan oleh hakim anggota, di mana beberapa dalil dari penasihat hukum yang dibacakan ini dinyatakan untuk dikesampingkan, seperti terkait tempus perkara ini, yaitu di mana dikatakan bahwa Hendrisman Rahim dan juga Hari Prasetyo sudah tidak menjabat lagi sejak 2018, dan fakta tersebut harus dikesampingkan. Dan juga terkait utamanya soal pengelolaan investasi dan juga saham, di mana pihak pengadilan dan juga pihak JPU mengatakan bahwa sudah ada fakta tak terbantahkan bahwa terdakwa ini memang berkoordinasi dengan beberapa manajer investasi untuk menentukan harga saham yang ditentukan, yang akhirnya nanti membuat kerugian yang harus ditanggung PT Asuransi Jiwasraya itu sebanyak 16,8 triliun. Adapun pihak jaksa penuntut umum memberikan beberapa tuntutan, yaitu khususnya terkait pengelolaan saham yang tidak dilakukan secara baik, ataupun pengelolaan saham ataupun investasi yang tidak dilakukan secara aturan yang berlaku. Lalu JPU juga menuntut terkait adanya kesepakatan antar terdakwa dalam pengelolaan investasi dana yang tidak transparan dan akuntabel, dan juga pembelian beberapa saham seperti saham BJBR, PPRO, SMPR, di mana dalam melakukan pembelian ini terdakwa melewati ketentuan yang diatur dalam peraturan, yaitu melakukan pembelian melebihi ketentuan, yaitu 2,5%. Selain itu ada juga terkait melakukan transaksi pembelian, yaitu kepada beberapa emiten saham seperti BJBR, PPRO, SMBR, SMRU, dengan tujuan agar investasi ataupun harga dari keempat saham ini dapat dikendalikan. Selain itu juga terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum terkait mengendalikan 13 manajer investasi dengan membentuk produk reksadana khusus, dan terakhir terdakwa memberikan uang saham dan juga fasilitas kepada Hendrisman Rahim, Hari Prasetyo, dan juga Syah Mirwan terkait kerjasama pengelolaan investasi saham dan reksadana PT Asuransi Jiwasraya dari tahun 2008 sampai tahun 2018. Adapun keempat terdakwa dinilai telah melanggar pasal 2 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun sidang masih berlangsung, dan hakim anggota belum melakukan pembacaan sidang putusan terhadap keempat terdakwa ini, di mana pelaksanaan sidang ini dilakukan secara virtual. Memang beberapa penasihat hukum hadir untuk memberikan pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan beberapa terdakwa ini menghadiri secara virtual, yaitu di rumah tahanan KPK. Adapun hakim anggota juga melakukan pertimbangan dan juga menjelaskan bahwa umumnya terdakwa ini dianggap melakukan pengelolaan investasi yang keliru ataupun tidak sesuai aturan, dan juga telah mencoreng kredibilitas BUMN dan khususnya Asuransi Jiwasraya dalam melakukan investasi serta tidak melakukan tugasnya sebagai pimpinan dengan baik. Adapun terkait hukuman, jaksa penuntut umum dan juga hakim mengatakan bahwa
untuk Heri dan Joko ini akan dituntut seumur hidup dan 1 miliar subsidi 6 bulan. Lalu Hendrisman dituntut hukuman 20 tahun dan denda 1 miliar subsidi 6 bulan, dan juga Syah Mirwan dituntut 18 tahun penjara, denda 1 miliar subsidi 6 bulan. Namun ini masihlah tuntutan. Untuk sidang putusannya kita masih harus menunggu apakah vonis ini akan berlaku dan bagaimana berjalannya sidang. Kita harus menunggu bagaimana progres terkini dari sidang terdakwa kasus korupsi Jiwasraya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Andra. Ya baik, terima kasih Renat Christian melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.